Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada beberapa video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama terkait dengan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto. Kalau kalian ingat, kemarin Hasto sempat muncul dan membuat video omon-omon yang isinya fitnah lagi kepada Pak Jokowi, dan juga ya Hasto sempat menyamakan dirinya seperti Bung Karno, teman-teman, dan mengatakan dia adalah murid Bung Karno. Waduh, yang berjuang sampai masuk penjara. Tapi ya sayangnya Bung Karno ini kan berjuang demi kemerdekaan dan tidak menyuap KPU. Waduh, dan tidak menjadi tersangka KPK ya kan? Masa yang mau disamakan, teman-teman? Nah, atas itulah Hasto dirujak dan dipermalukan oleh netizen. Selain itu ada juga video di mana ya satu tokoh ini mengungkapkan bahwa Pak Jokowi sepertinya berhasil membuat Megawati dan juga Hasto sulit tidur akhir-akhir ini, teman-teman. Benarkah demikian? Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. 100% juga saya yakin nih bahwa Hasto tidak bisa tidur. Waduh. Dia bikin orkestrasi lah, dia seperti Bung Karno yang berjuang keadilan. Dia bukan bercerita tentang Bung Karno. Kalau Bung Karno bicara tentang kemerdekaan Republik ini, tapi dia sebagai hari ini orang yang Bung Parno. Bung Parno. Bung Parno dia, ya Parno ya, apa aja gitu. Gitu. Jadi Bung Hasto ini bisa saya mandatkan sebagai Bung Parno nasional. Ya kan? Karena Parno sekarang dia nggak bisa tidur, sakit perut. Kalau kita kan senyum-senyum aja, Mas Hasto. Udah, terus dari saya itu kan problem hukumnya sudah. Jangan ngomong lagi kriminalisasi dan sebagainya. Jangan bangun-bangun narasi malah menyesatkan dirinya dan partainya. Ini partai besar, partai ideologis, gitu. Gak mungkin hal-hal yang ideologis menjadi sesuatu yang seakan-akan menjadi rendah, gitu loh. Karena perbuatan personal, gitu loh. Kemudian itu ada institusi, ada ikatan melekat di dirinya terkait dia sebagai sekjen partai, itu persoalan belakang. Banyak juga tuh orang ketua umum partai, berapa ketua umum partai itu yang ditangkap sama KPK. Biasa aja tuh. Semua juga dulu berpakai siapapun yang ditersangkakan tadi kepolisian, di KPK pasti kami akan bongkar. Pas pakai baju oranye sakit perut tuh. Diem. Lihat aja nanti. 1.000.000% saya sampaikan di sini. Gak berani Hasto ngakuinnya. Waduh, teman-teman, tapi benar juga ya. Sepertinya hanya PDIP yang mengatakan bahwa kriminalisasi ketika ada kadernya ditersangkakan oleh KPK ya kan. Kalau kalian ingat teman-teman ya, ketika kader dari Nasdem ditangkap, sekjennya kalau nggak salah ditangkap juga, ya Nasdem nggak ngomong ini kriminalisasi gitu. Dan ketika Johnny G. Plate juga ditersangkakan KPK, ditahan, ya, PDIP juga sempat mengatakan, "Hey Nasdem, tolong jangan ngomong kalau ini kriminalisasi." Waduh, kok sekarang kalian yang ngomong kriminalisasi ya kan? Tahukah kamu, PDIP adalah partai yang paling sibuk saat ini, sibuk dengan suatu hal yang mereka ciptakan sendiri, yaitu tentang pemecatan Jokowi. Tadinya PDIP berharap akan ada perlawanan dari Jokowi seperti melakukan orasi bersama pendukungnya atau Jokowi mengajukan gugatan ke pengadilan. Tetapi PDIP dibuat kesal oleh Jokowi, karena Jokowi sangat santai menyambut surat pemecatannya, bahkan Jokowi terus kedatangan tamu penting di rumahnya. PDIP berharap jika Jokowi melakukan perlawanan, maka PDIP akan digambarkan sebagai pihak yang terzolimi, narasi yang selalu digunakan PDIP untuk menarik simpati rakyat. Setelah diacuhkan Jokowi, PDIP beralih membuat isu bahwa partai ini akan diganggu pada saat melaksanakan Kongres tahun 2025. PDIP seperti tidak belajar dari sejarah, bahwa rakyat saat ini sudah dewasa dalam berpolitik. Narasi yang mereka bangun untuk mendapatkan simpati rakyat justru menjadi jalan bagi partai banteng ini menuju kehancurannya sendiri. Mas Hasto mau menyamakan dirinya sama Bung Karno yang dipenjara memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hei Mas Hasto. Ya, Pak Soekarno tidak pernah menyuap ya kan? Anda memperjuangkan Harun Masiku, siap dipenjara mau menyamakan diri dengan Bung Karno. Ya, udah jangan kayak orang mabuk kekuasaan. Mas Hasto itu salah.
Nggak usah belaga jadi pahlawan patriot. Ya, hari ini Anda jadi tersangka, besok ditangkap. Wow. Ya, udah nggak usah mempengaruhi, membawa opini. Ya, tuh Anda beda dengan Bung Karno. Guys, Waduh, waduh, waduh. pernyataan lengkap Hasto saat ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Apabila dia di penjara, dia bawa-bawa Bung Karno karena Bung Karno juga pernah di penjara, guys. Jadi mereka berdua ini mau disama-samain. Oi, jauh, jauh ya, jauh. Wow, santai bang, santai bang. Bung Karno di penjara karena melawan penjajah. Kau di penjara ya karena kau korupsi, menyuap. Ya kan? Betul. Bung Karno di penjara karena dia membela bangsa. Dan Kau negara. di penjara ya karena kau merusak bangsa. Dan membela Harun Masiku, ya kan? Ya kan? Bung Karno tegar, hebat, wibawa. Kau tukang nangis, ya. Beda jauh, beda jauh. Jadi nggak usah kau Tukang sama-samakan. nangis. Kasusnya beda ya. Ya. Jadi pengen dikasihani. Tidak bisa, bos, tidak bisa. Beda, guys. Bung Karno proklamator, kau apa? Belum ada kau berjasa untuk negara. Bung Karno jasanya besar, jadi nggak usah disama-samakan, ya. Bung Karno itu idola saya. Hah? Kau mau jadi idola saya, mimpi juga kau, ya. Anak-anak jenderal, gas terus. Pak Prabowo menghancurkan korupsi Indonesia. Bum, meledak, bos. Meledak, bos. Gas terus, bosku. Ini judulnya Penjara Antara Pengorbanan dan Pengalihan. Jadi dalam sebuah video, Sekjen PDIP Hasto Kristianto tersangka kasus dugaan suap PAW mantan calon anggota DPR RI dari PDIP Harun Masiku. Mengutip pernyataan Bung Karno tentang penjara sebagai jalan pengorbanan untuk cita-cita besar, Pak Hasto ini memang Soekarnois banget. Sampai-sampai kasus yang menimpa dirinya juga dihubungkan dengan pernyataan Bung Karno, meskipun beda konteks. Beda Disclaimer, konteks. jadi Bung Karno, sang proklamator, dipenjara oleh penjajah Belanda karena menolak tunduk dan berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Penjara bagi Bung Karno adalah simbol perlawanan terhadap penindasan dan penjajahan. Bung Karno rela kehilangan kebebasannya demi kemerdekaan bangsa. Sebuah pengorbanan yang tak ternilai harganya. Bung Karno tidak hanya masuk penjara, tetapi juga menulis buku-buku yang menginspirasi perjuangan rakyat Indonesia kala itu. Penjara bagi Bung Karno adalah universitas kehidupan, tempat ia menempa diri dan ideologinya. Sementara Pak Hasto tengah menghadapi tuduhan korupsi, Waduh. sebuah kasus yang jauh dari perjuangan kemerdekaan. Dan Penjara memalukan. dalam konteks ini merupakan konsekuensi dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, bukan pengorbanan demi cita-cita mulia. Jika Bung Karno masuk penjara karena melawan penjajah, Pak Hasto mungkin akan masuk penjara karena melawan integritas. Bayangkan, jika Bung Karno bisa melihat ini dari alam baka sana, mungkin beliau akan terheran-heran. Apa? Masuk penjara karena korupsi disamakan dengan perjuangan kemerdekaan. Bung Karno mungkin akan tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. Nah, penjara itu bukan tempat untuk mencari simpati, tapi tempat untuk merenung dan memperbaiki diri. Ya tentu, kita tidak bisa menutup mata terhadap kemungkinan adanya tendensi politik dalam proses penetapan Pak Hasto sebagai tersangka. Namun, bukan berarti pula bahwa Pak Hasto benar-benar tidak terlibat dalam kasus ini. Seperti yang dikatakan Pak Jokowi, kita harus menghormati proses hukum. Betul. Harus Biarlah menghormati. hukum yang berbicara dan mengungkap kebenaran. Jadi, ketika Pak Hasto mengutip Bung Karno,
mungkin kita perlu mengingatkan bahwa tidak semua yang masuk penjara melakukannya demi cita-cita besar. Ada yang masuk penjara karena melawan penjajah, dan ada juga yang masuk penjara karena melawan hukum. Perbedaannya, yang satu adalah pahlawan, yang lain, ya biarlah sejarah yang menilai nanti. Mungkin di masa depan kita akan melihat lebih banyak politisi yang mencoba mengutip pahlawan nasional untuk membenarkan tindakan mereka. Betul. Tapi ingatlah, rakyat tidak mudah dibodohi. Kita tahu perbedaan antara pengorbanan sejati dan pengalihan isu. Jadi, mari kita hormati perjuangan Bung Karno dengan tidak menyamakan pengorbanan beliau dengan kasus-kasus yang jauh dari semangat kemerdekaan. Waduh, luar biasa teman-teman ya. Itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan yang perlu kita garis bawahi atas pernyataan-pernyataan Hasto adalah sepertinya ya, beliau ini merendahkan perjuangan Bung Karno. Dia menyamakan perjuangan kemerdekaan dengan perjuangan membela Hasto dan Harun Masiku, ya kan? Masa iya pahlawan kemerdekaan, bapak bangsa, itu disamakan dengan orang yang menyuap? Kan beda jauh, beda kelas. Yang satu ingin mengambil kursi dengan menyuap, yang satu ingin merebut kursi kemerdekaan dari penjajah Belanda, teman-teman. Ya, balik lagi. Sepertinya Pak Hasto merendahkan Bung Karno. Ya, bisa digambarkan dengan beberapa video yang kita lihat tadi ya. Tanggapan-tanggapan dari netizen, bagaimana reaksi dan respon netizen terkait dengan apa yang diucapkan oleh Hasto. Terlebih atas fitnah-fitnah Hasto kepada Pak Jokowi. Beliau mengatakan di videonya tadi, yang video ketika dia muncul teman-teman ya, katanya Jokowi punya ambisi kekuasaan, punya ambisi 3 periode, punya ambisi memperpanjang masa jabatan. Dan tuduhan itu kan sudah dibantah oleh orang dalam PDIP juga, yakni Ibu Puan Maharani, yang juga orang penting di PDIP teman-teman. Dan juga Pak Mahfud kalau nggak salah juga pernah membantah tuduhan itu. Yang menghembuskan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan itu bukanlah Pak Jokowi. Pak Jokowi bahkan mengatakan orang yang ingin memperpanjang masa jabatan ataupun periode itu ya sama halnya ingin menampar wajah Pak Jokowi teman-teman. Dan ini ya tentu apa ya, omongan-omongan Hasto ini tidak dapat dipertanggungjawabkan teman-teman ya. Karena yang menyebarkan isu itu ya hanya internal PDIP itu sendiri. Ya minus Ibu Puan ya, karena Ibu Puan membantah teman-teman. Berarti tidak semua orang PDIP itu satu suara dengan isu yang dihembuskan oleh Hasto. Ya balik lagi, sepertinya Hasto sedang merendahkan perjuangan dan juga pergerakan dari Bung Karno. Jadi tolong Mas Hasto, gak usah lah. Mending Anda sibukkan diri Anda dengan mencari bukti-bukti, mencari kejanggalan-kejanggalan atas ketersangkaan Anda oleh KPK. Biar Anda bisa menang di pra-peradilan. Sepertinya itu yang penting untuk dilakukan oleh Mas Hasto saat ini teman-teman. Ketimbang beliau ini memfitnah lagi, mengutip-ngutip Bung Karno lagi, mengutip-ngutip penjara lagi, mengutip-ngutip hal-hal yang tidak berkaitan dengan apa yang dilakukannya. Dan kalau Anda punya bukti-bukti korupsi berupa video dan segala macam, ya udah bongkar saja, laporkan saja semua yang terlibat. Toh itu bagus buat bangsa kita. Iya nggak sih? Bongkar semua. Kalau Anda punya bukti, Anda punya, jangan hanya keluar-keluar. Jangan hanya keluar-keluar kemudian menghasut masyarakat, kemudian membuat pikiran masyarakat menjadi jelek kepada pemerintah. Kan itu yang tidak kita inginkan. Kalau ada pelanggaran yang Anda ketahui, kalau ada korupsi yang Anda ketahui, silahkan laporkan. Biar semua diproses secara hukum. Kan itu yang kita inginkan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.